Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Desa Tambusai, Kecamatan Rumio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia, bersama Bapak Kades, Bapak Widodo Kawal Basuki, tentang mengenai tatanan pangan 2025. Yang mana tatanan pangan ini adalah dana dari BUMDes yang diperuntukkan untuk diberikan masyarakat melalui tatanan pangan. Untuk Desa Tambusai, apa yang akan kita lakukan untuk tatanan pangan ini? Untuk ketahanan pangan, kita sudah membentuk unit ketahanan pangan melalui BUMDes. Insya Allah akan dilaksanakan di awal Oktober ini. Kita sudah berkunjung kemarin hari Rabu ke Perawang, ke salah satu mitra perusahaan, yaitu ayam telur. Ayam petelur yang mana kita lihat di wilayah kita ini, khususnya di Rumio Jaya ini belum ada. Kita lihat potensi itu dengan kondisi kebutuhan pasar yang luar biasa, penggunaan telurnya, konsumsi telur ayam merah ini, tentu itu kita lihat sebagai peluang bisnis yang mana setelah kami pelajari, setelah kami survei kemarin, pihak dari perusahaan PT Mutiara itu bersedia mendampingi hingga sukses. Seperti itu. Harapan kita nanti setelah berkembangnya produksi telur di BUMDes bisa untuk melayani konsumsi masyarakat dan juga nanti bisa berkembang. Harapan kami masyarakat juga bisa ikut membudidayakan ayam telur. Mengingat untuk wilayah kita ini semua masih dari Sumbar, ya apa salahnya kalau kita berusaha untuk supaya produknya bisa dari tempat kita sendiri. Gitu. Terus ini kan kita tahu selama ini bukan cuma Desa Tambusai ya, Pekanbaru, Riau lah umumnya itu dari Sumbar. Iya. Kalau bisa Tambusai pemasok nomor 2 untuk Riau, untuk Pekanbaru lah dulu. Itu Iya. gimana? Ada rencana gitu? Jangka panjangnya seperti itu pastinya. Kita juga ajak gandeng-gandeng desa-desa lain, desa sebelah. Yang dekat-dekat dengan transmigrasi ini kita, kepala desanya saya tanya, untuk tanam pangan seperti apa. Yang sudah-sudah 2023, 24, 22 yang terdahulu, tanam pangan kan kita bagikan ke KPN. Iya, iya. Nyatanya pun tidak terlalu bermanfaat, nggak kelihatan. Sedangkan di regulasi nomor 13 tahun 2024 kemarin sudah jelas bahwasannya di setor ke BUMDes harus beruntung. Dan kita buat kajian ataupun analisa untung ruginya. Harapan kita setelah udah ada yang kita lihat di sana, komunitas 10 kandang itu tadi memang untung. Angka kematiannya sedikit, terus produksinya maksimal dengan adanya pendampingan itu tadi. Dan pekerjaannya cukup 1 orang. Nggak harus banyak-banyak. Kalau dulu kita ayam sampai 30, 40 orang, 4 kelompok. Alhasil nggak maksimal juga. Dengan ayam petelur ini, dengan sistem kandang yang memang sudah modern, dengan budget yang mencukupi 20% dari dana desa itu tadi, dengan kapasitas kandang 500 ekor, ayamnya 500 ekor, nah tentu ini bisa jadi terobosan terbaru lah. Jadi tenaga kerjanya tidak terlalu banyak, artinya apa? Pengeluaran untuk biaya operasionalnya sedikit. Seperti itu. Terus ini kan kalau memang beberapa kali untuk ini baru apa ya ke BUMDes, tapi biasanya nanti ke masyarakat. Ada Ya. rencana manggil masyarakat untuk sosialisasi masalah ini biar seluruh warga juga ikut untuk memelihara ayam Ya. petelurnya. Waktu survei kemarin kita juga udah mengandeng BPD. Kita bawa Dirut BUMDes dan kepala dusun. Harapan kami yang mewakili survei ke sana ini nanti bisa menjadi moderator lah atau menjadi narasumber apabila nanti kami ada sosialisasi, kita datangkan. Harapan kami BUMDes ini nanti jadi percontohan Untuk masyarakat. untuk masyarakat. Karena saya yakin masyarakat kita cukup modal untuk buat kandang seperti itu. Karena mengingat peternak kita di sini sapi yang modalnya besar, masyarakat saja kita Sanggup ya. sanggup gitu. Dulu bebek sanggup juga. Bebek kendalanya di pemasaran. Karena minat orang untuk bebek ini, telur bebek itu kan tidak semua orang pakai masak pakai telur bebek. Dan harganya juga lebih mahal. Sedangkan ayam telur merah ini, ayam pasar ini, telurnya itu kan terjangkau.
dan semua orang mau makan. Iya, tiap hari ya. Nah, itu. Jadi kita lihat peluang pasarnya itu luas. Jadi di samping pengolahannya yang mudah, penjualannya juga mudah. Nah, kalau bebek dulu, pengolahannya kita dapat. Bukan main-main. Di wilayah kita ini sampai ribuan ekor. Nah, sampai ada kelompoknya beberapa. Namun mereka terkendala di pemasaran. Nah, di pemasaran telurnya ini susah. Terlalu banyak agen. Dijual ke masyarakat juga nggak memadai, nggak mencukupi. Nggak akan habis telur itu tadi. Jadi harus dibawa keluar juga dan nggak cukup juga. Walaupun ada warga yang kreatif, itu dibuat telur asin, sudah sampai Pekanbaru juga, cuman kan masih skalanya kecil. Berarti banyak sisa lah ya. Iya, jadi masih tetap aja banyak yang dijual keluar, namun sulit juga, terlalu banyak aja. Tapi kalau ayam telur ini kita sama tahu semua warung sedia. Iya. Nah, orang pesta pakai telur. Nah, orang-orang buat kue pasti pakai telur ayam. Seperti itu. Ya, ini kan kita kan memutus mata rantai dari provinsi lain masuk Riau. Betul, Gitu kan. betul. Kalau untuk ini berapapun masih kurang gitu. Iya, Itu seluruh masyarakat desa Tambusai itu memelihara itu masih kurang. iya, Karena memang ya tonase yang masuk itu terlalu banyak untuk betul. Pekanbaru, Heeh. kabupaten lain di Riau ini. Nah, untuk Tambusai aja lah. Soalnya ini kan masyarakat kan langsung mau. Kalau Iya. mau dengan bebek, kalau mau dengan yang lain gitu. Biar mereka mau nanti untuk beternak ayam petelur ini gimana? Ya kita buktikan dulu dari BUMDes ini. Makanya BUMDes jadi percontohan. Harapannya nanti Koperasi Merah Putih pun berjalan, bisa ikut mendanai. Syukur-syukur bisa kita kembangkan dari Merah Putih. Oh, Karena lebih Merah dulu Putih ya, kan ada modalnya lagi. lebih besar ya. Kita buat situ toko, grosir, pakannya. Jadi masyarakat nggak usah beli-beli ke Pekanbaru. Kita sediakan dari Kopdes ini tadi. Ya kalau bisa Kobles untuk membuka ini juga kerjasama dengan Itu BUMDes, lebih baik. Itu lebih baik. Harapan kita seperti itu. Besar harapan kami dengan Kopdes. Karena ada dananya, ada modalnya. Ya. Sedangkan BUMDes hanya mengandalkan 20%. Dan dari BKK itu pun nggak mencukupi. Kalau kita mau buat skala besar. Jadi karena ini percobaan, kenapa kita mau? Karena ada mitranya. Ada yang bertanggung jawab untuk membantu kita melatih peternak kita ini untuk sampai dia sukses. berarti udah Ya, ada tenaga ahli lah. ada mentornya, baik itu vaksinasinya, pemberian obatnya, pemberian pakannya itu mereka memang yang atur semua. Berarti dengan cara ini kita timbul kerugian itu sedikit lah. Tapi kalau memang ini yakin kenapa langsung tidak ke masyarakat lagi bukan? Ya untuk sementara ini kita membuktikan sendiri dulu. Karena masyarakat tuh butuh bukti. Iya. Nah, kalau hanya Pak Kades yang ngomong, takutnya nanti kalau ada apa-apa saya juga kena lain ya. Karena memang mitra ini berusaha supaya ini memang betul-betul jadi brand. Jadi jadi pendapatan untuk asli desa nanti, untuk juga kemaslahatan masyarakat. Ya, tapi kan kalau ayam petelur ini kan dalam jangka 3 bulan kan udah mulai menghasilkan gitu. Ya, dia Itu bisa lah masyarakat dikasih contoh gitu. iya, makanya itu harapan kita nanti setelah ini. Cuman ada SOP pula di kandang tuh, nggak bisa semua orang masuk. Nah, sama kayak di perusahaan, dia ada SOP-nya, orang nggak sembarang masuk. Paling kita bisa lihatkan telurnya aja. Kalau semua orang masuk, penyakit banyak. Berarti nanti teknisnya di desa lah disosialisasikan. Ya, jadi kita sediakan saja, kita lihatkan saja hasilnya. Dan kita juga mau hitung di BUMDes nih, untuk ruginya sesuai dengan yang disosialisasikan atau enggak. Seperti itu. Kan ini masih tahap uji coba. Nah, harapannya semua berharap ini berhasil. Seperti itu. Dan saya lihat potensinya di wilayah-wilayah Perawang itu memang berhasil. Bahkan kami ada rencana juga mau ke Sumbar. Nah, dalam waktu dekat lihat tuh dibanding situ. Karena ada warga kita, warga Sumbar juga, dia bilang di kampungnya semua peternak itu. Yang tadinya sawah, ikan apa sekarang di ayam petelur ini. Iya. Kalau Sumbar terkenal. Dan kita sangat bergantung stok dari sana. Sekarang lagi ada musibah longsor. Saya yakin harga masih naik. Kacau ekonomi kita. Jadi harapannya kalau kita sudah mandiri pangan, itu kita nggak bergantung lagi dari daerah luar. Berarti gini ya, ini kan upaya Pak Kades kan, ya mungkin dengan ini kan Kades lain lihat. Karena ini kalau bisa ngalahkan Sumbar itu luar biasa ya. Ya kita nggak mengalahkan, minimal kita mandiri pangan. Iya. Hanya memutus, mengurangi lah ya. Jadi kita nggak bergantung sama harga pasar. Gitu. Cukup bila ya desa kita ini syukur-syukur bisa sampai
keluar desa dari hasil Lurus tadi. Walaupun di tahap pertama ini kita cukup cakupannya di desanya itu tadi. Tapi ini dari Pekanbaru kan yang ke sana kan BPD sama yang bukan pekerjanya nanti gitu. Iya. Nanti kan yang pekerja ini kan harus tahu Ada pendampingan. Ada pendampingan sampai dia. Makanya itu saya bilang, ayam datang posisi 12 minggu. Dia umur 20 minggu baru bertelur. Tapi dari umur 17, 18, 19 itu udah ada yang bertelur, tapi belum maksimal. Maksimal dia di atas 20 minggu. Nah, selama itu tentu ada pendampingan. berarti Dari pihak mitra ini dia paketnya sudah termasuk pendampingan tadi. pendampingan itu. Itulah nanti Iya. anggota kita di Dan cukup satu orang, bahkan sampai 2000 ekor pun cukup satu orang. Iya. Karena memang skema kandangnya nih yang bermain di situ. Dari kemiringannya, dia membersihkannya cukup dengan kain sekali jalan gini aja. Air itu sudah terbuang sendiri. Pakan pun dengan cukup sikat sekali gini aja udah selesai. Dan ayam ini bukan diumbar. Ayam ini di baterai di kotak-kotak. Iya. Dia nggak boleh banyak. Selama 2 tahun dia di dalam kotak ini, satu kotak satu ayam. Iya, nggak boleh bergerak lah banyak. Ya, dia nggak banyak bergerak. Cuman ada target capaian kilogramnya yang dicapai itu ada. Untuk perdana berapa jumlah ayam petelur kita akan apakan? Melihat dananya mungkin di antara 500 ekor. Nggak bisa ke 1000. Nggak cukup dananya. Kalau dihitung kemarin sampai 200 lebih. Sedangkan dana kita hanya 160 juta. Kalau untuk kerjasama dengan Propdes kan bisa. Ya, nanti kalau udah Kopdes sudah berjalan tentu kita lihat progresnya dalam produksinya seperti apa, terus pemasarannya bagaimana. Kita lihat nanti respon pasar lah. Nah, syukur-syukur berhasil, tentu ini jadi pemicu kita nanti untuk Kopdes nanti. Karena kalau Kopdes kan harus beruntung juga, karena ada pengembalian dana di situ. Karena dia pinjaman. Utang ya. Gitu. Saya dipersilakan kita dengan Bapak Kades tamu saya Bapak Khairul Basuki, moga ketahanan pangan tahun 2025 ini dengan ayam petelur berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Amin. Dan pemasaran juga semakin baik, hasil semakin baik tanpa terkena penyakit apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.